Jika ada teman pinjam uang dan orang yang meminjam sendiri yang mengembalikan cicil tiap bulan dan dilebihkan, gimana hukumnya Ustaz? Kalau dia yang mau, nggak masalah, pemberian dari dia. Kalau antum yang syaratkan dari awal, saya utangkan 10 juta, kembaliin 11 juta, itu riba, nggak boleh. Tapi kalau orang yang mau mengembalikan boleh, karena pernah Nabi SAW pernah utang mengambil unta, meminjam unta ya, pada saat itu, dan Nabi SAW tukar unta itu dengan yang lebih besar. Dan kata Nabi SAW, sebaik-baik pembayar utang adalah orang yang memberikan yang sempurna atau lebih baik dari itu. Tapi jangan dijadikan sebagai sebuah syarat ya. Lebih baik antum bayar utangnya apa adanya. Nanti kalau misalnya pun setelah itu antum merasa karena ini orang baik jasanya antum mau berikan, tidak ada masalah. Tapi kalau antum tentukan tiap bulan, tak khawatir nanti malah memberatkan juga gitu ya. Semua teman-teman sini yang niat mengutangkan orang itu punya keutamaan luar biasa ya. Kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang lain kemudian dia memberikan tenggang waktu atau memaafkannya, dia akan dapat naungan Allah di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Juga dalam hadis lain, dosa-dosa yang diampuni, ada jaminan dia akan masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW, ada orang pada hari kiamat didatangkan dosanya lebih banyak, lalu malaikat bilang, ada amalkah yang ngimbangin dosa-dosamu ini? Seingat saya nggak ada, kata dia. Kata malaikat, coba ingat-ingat. Allah mudahkan dia mengingat, ternyata dia punya staf pegawai yang khusus menagih utang selama di dunia. Dia bilang, seingat saya dulu ada staf-staf saya menagih utang, dan saya bilang, kalau kau datangin orang mampu, ambillah. Kalau kau datangin orang yang tidak mampu, maka maafkanlah. Mudah-mudahan Allah memaafkan dosa-dosa kita. Maka kata malaikat, itulah amalmu yang membantu kamu. Jadi sebenarnya teman-teman ini, memang kalau antum utangkan orang, itu sudah investasi akhirat. Kalau berharap kembali itu kecil sekali. Kan sudah biasa itu ya. Kalau orang mau utang dia ngerengek-ngerengek, kalau kita nagih kita ngerengek-ngerengek. Jadi antum anggap memang itu sudah investasi akhirat. Kalau mau bisnis untung, memang benar ada dua hal dalam Islam transaksi. Transaksi yang jasa tidak ada lagi keuntungan. Itu adalah gadai dan utang piutang. Ini memang murni tidak ada keuntungan. Kita memang lillahi ta'ala. Atau investasi bisnis sudah ada persentase yang ditentukan, itu baru bisa. Lebih besar mana pahala memanjangkan tenggang waktu hutang atau mengikhlaskan hutang? Mengikhlaskan tentunya. Tentu mengikhlaskan, tapi memberikan tenggang itu juga pahala. Kan yang ditanya sini mana yang lebih besar pahalanya ya? Kalau mana yang saya dahulukan, maka itu bebas, kembali kepada individu. Mau tenggangkan juga boleh, mau maafkan juga boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang syakur. Syakur itu sangat tahu bagaimana membalas niat hamba-hambanya.